Kita akan belajar bunga, tapi bukan bunga yang ini, bukan juga yang ini. Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi aritmatika sosial, yaitu pada subbab bunga tunggal. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton video-video lain tentang aritmatika sosial ini, teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini, atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi pada video ini. Nah, oke, langsung saja ke materi. Nah, yang pertama yaitu rumus bunga tunggal. Nah, bunga tunggal ini ya itu didapatkan ketika kita menabung di sebuah bank ya. Semakin lama kita menabung, maka bunga yang kita dapat itu semakin besar. Nah, besar bunga ini itu tergantung pada 3 hal. Nah, besar bunga dipengaruhi oleh yang pertama yaitu lama menabung. Jadi semakin lama kita menabung, maka besar bunganya juga semakin besar ya. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh persentase bunga. Jadi bank itu menjanjikan persentase bunganya berapa persen. Nah, yang ketiga dipengaruhi oleh besar modal atau modal awal. Nah, biasanya ya besar bunga ini itu disimbolkan dengan huruf B besar. Nah, B besar ini sama dengan ya lama menabung itu disimbolkan oleh N, ya N per 12. Jadi kenapa per 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi N-nya ini lama menabungnya berapa bulan? Misal menabungnya 5 bulan, jadi diisi 5 per 12. Nah, dikali persentase bunga yaitu persen B. Nah, dikali dengan besar modal atau M0 atau modal awal. Nah, kenapa di sini saya tulis M0? Karena di sini juga ada modal akhir ya atau uang yang diperoleh. Modal akhir itu simbolnya itu adalah M1. M1 ini itu didapatkan dari ya M1 sama dengan M0 tambah B. Jadi modal awal ditambah dengan bunga ini ya, dengan bunga ini. Nah, contoh ada sebuah soal, Pak Agus menyimpan uangnya di sebuah bank pada awal Maret 2022 sebesar 2.500.000. Nah, jadi modal awalnya adalah 2.500.000. Pihak bank memberikan bunga sebesar 6% per tahun. Jadi persentase bunganya adalah 6%. Pada pertengahan Desember 2022, Pak Agus mengambil uangnya. Jumlah uang yang diperoleh Pak Agus adalah jadi dari awal Maret ke pertengahan Desember. Jadi di sini ada 9 ya, 9 bulan. Jadi N sama dengan 9. Nah, sekarang yang ditanyakan M1 modal akhir. Nah, maka di sini kita dapatkan ya kita menggunakan rumus ini B sama dengan N per 12 dikali persentase bunga dikali modal awal. Nah, B ini kan belum tahu. Jadi kita tulis B ya. Terus N per 12, N-nya itu yaitu 9. Jadi 9 per 12 dikali persentase bunga yaitu 6% ya atau 6 per 100. Nah, dikali dengan modal awal. Modal awalnya 2.500.000. Nah, sekarang kita coret ya. 12 dibagi 6 dapat 2 ya. Sekarang ini ya 2.500 dibagi 100. Nah, jadi nolnya kita coret 2, berarti tinggal 25.000. Nah, 25.000 kita bagi dengan 2, jadi 12.500. Nah, sekarang kita hitung 9 dikali 12.500, jadi 9 dikali 12.500. Nah, hasilnya itu adalah 112.500. Nah, ini baru bunganya. Sedangkan yang ditanya adalah uang yang akan diperoleh oleh Pak Agus. Nah, maka M1 sama dengan M0 ditambah bunga. M1-nya ini ya kita belum tahu, berarti M0-nya di sini adalah 2.500.000 ya ditambah dengan 112.500. Nah, berarti hasilnya adalah 2.612.500.
Jadi Pak Agus itu akan memperoleh uang sebesar 2.612.500. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Rafa menabung uang sebesar Rp1.500.000 di sebuah bank. Setelah 15 bulan, jumlah tabungannya menjadi Rp1.612.500. Persentase suku bunga bank tersebut adalah, nah, ini modal awalnya 1.500.000, lama menabung 15 bulan, ya N sama dengan 15. Modal akhirnya atau uang yang diperoleh Rafa yaitu Rp1.612.500. Nah, yang ditanya persentase bunga. Nah, kita sama pakai rumus ini ya. Kita tulis N per 12 berarti 15 per 12 ya, dikali persentase bunga. Nah, karena belum diketahui jadi kita tulis persen B ya, dikali modal awal 1.500.000. Nah, sekarang karena ini ada dua variabel ya, B dan B persen, maka kita harus cari B-nya dulu. Nah, kita pakai rumus ini, M1 sama dengan M0 ditambah B. Nah, sekarang kalau kita mau nyari B, ya B sama dengan dibalik saja. B sama dengan M1, nah dikurangi M0. Berarti bunganya itu adalah modal awalnya 1.612.500 dikurangi 1.500.000. Nah, sekarang ini ribu ya, karena tidak cukup saya tulis R saja. Nah, sekarang kita kurangi jadi 112.500. Jadi besar bunganya adalah 112.500. Nah, sekarang kita selesaikan. 15 sama 12. Ini kan pecahan ya, kita sederhanakan dibagi 3 jadi 5 ya, ini jadi 4. Nah, sekarang 1.500.000 ya, kita bagi 4 berapa? Yaitu 375.000. Sekarang kita hitung 5 ya, 5 dikali 375.000 berarti jawabannya adalah 1.875.000. Ini jangan lupa, jadi tetap ditulis 112.500 ini dikali persentase bunga. Sekarang kita mau hitung persentase bunga. Berarti persentase bunga yaitu sama dengan 112.500 dibagi dengan 1.875.000. Sekarang ini kita bagi 100 ya, bagi 100. Nah, jadi ini 1.125, ini 18.750. Kita coba sederhanakan pecahan ini, kita bagi 5. Jadi ini 225 per 3.750. Karena ini masih bisa kita sederhanakan lagi, bagi 5 jadi 45 per 150. Kita sederhanakan lagi bagi 5. Jadi 9 per 50. Bagi 5 ya. Jadi 9. Oh ya, maaf, ini bagi 5 750 ya. Maaf, 750, 45 per 750. Jadi ini bagi 5, jadi 9 per 150. Sekarang kita bagi 3. Ya, 9 bagi 3 dapat 3. 150 bagi 3 jadi 50. Jadi 3 per 50. Jadi persentase bunganya itu sama dengan 3 per 50. Nah, karena kita mau ubah jadi persen, jadi kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi 100 dibagi 50 sama dengan 2 ya. Jadi 3 dikali 2 adalah 6 ya, 6. Jadi persennya jangan lupa, jadi 6%. Jadi persentase bunga bank yang ditabungi oleh Rafa adalah 6%. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, jika tidak paham silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya di YouTube ini, atau di tab komunitas yang ada di channel YouTube ini. Atau teman-teman juga bisa bertanya di TikTok
Facebook, Twitter, maupun Instagram dari channel Matematika Santai. Oke, jangan lupa subscribe Matematika Santai.